Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN di halaman 99 sampai dengan 205 ya. Nah, kita adik-adik kalau mau lihat video lain bisa klik di kanan atas. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti adik-adik bisa cari mau lihat kelas berapa. Misalnya mau lihat kelas 2 ya, berarti pilih yang ini. Klik biru-birunya di sini. Nah, nanti akan masuk ke playlist di kelas 4. Jadi misalnya nih kita mau lihat kelas 2 tema 3. Klik putar semua. Nanti akan ada rekomendasi playlist di sebelah kanan, yaitu tema 3. Nah, ini dibuat berurutan ya adik-adik. Jadi adik-adik bisa cari mau lihat pembelajaran berapa, subtema berapa, dan juga halaman berapa di sini ya. Nah, kita mulai adik-adik. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Ya, yuk kita baca. Teks bacaannya judulnya Flora dan Fauna Lestari, Manusia Akan Sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun akan ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap, bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak akan terganggu. Nah, adik-adik apa sih isi teks yang tadi kita baca? Lalu apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar? Nah, isinya tadi yaitu kelestarian flora dan fauna ya. Flora itu tumbuh-tumbuhan ya. Kalau fauna itu adalah hewan-hewan ya, tentang hewani. Nah, ini wajib dijaga supaya kehidupan dan kesehatan manusia tidak terganggu karena saling berkesinambungan ya adik-adik antara flora, fauna, dan juga kita sebagai manusia. Yang dilakukan untuk menjaga hewan dan tumbuhan di sekitarku adalah menghentikan pembakaran dan penebangan hutan secara liar. Perburuan hewan liar juga harus dihindari ya. Hutan akan tetap asri dan hewan di hutan pun tidak akan punah. Nah, berikutnya tulis 2 cara menjaga agar tanaman tumbuh subur, yaitu menyiram dengan rutin dan memberi pupuk organik. Lalu 2 cara agar hewan di sekitar tetap sehat, nah memberi makan dan juga membersihkannya. Boleh juga dengan memberikan tempat tinggal. Nah, ada 2 gambar ya adik-adik. Yang pertama ini Bapak ini sedang memberikan makan untuk sapinya. Yang ini Pak Tani sedang menyiram tanamannya. Ya, informasinya tadi ya, memberi makan hewan. Yang kedua, menyiram tanaman. Nah, amati gambar tadi ya, kemudian tuliskan bagaimana cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar adik-adik agar tetap sehat. Nah, kita buatnya di sini. Ya, Karina sudah tuliskan contohnya. Kalau terlalu banyak nanti boleh disingkat ya adik-adik ya, atau bisa juga menggunakan kalimat adik-adik sendiri. Tumbuhan dan hewan perlu dijaga dan dirawat supaya tetap subur dan sehat. Tumbuhan dirawat dengan menyiramnya secara rutin setiap hari. Tumbuhan juga perlu dipupuk dengan pupuk organik. Selain itu, rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tumbuhan perlu dicabut. Tanaman liar bisa membuat tumbuhan menjadi layu dan mati adik-adik. Ya, tanaman yang layu dan mati diganti dengan yang baru. Merawat tumbuhan dapat membuatnya hidup subur dan segar. Hewan pun perlu dirawat supaya tetap sehat. Hewan diberi makan setiap hari, hewan juga perlu diberi minum. Selain itu, kandang dan kotoran hewan harus dibersihkan agar hewannya terhindar dari penyakit. Nah, mereka juga harus dimandikan ya supaya tetap bersih. Mereka juga diberikan vitamin, dengan begitu hewan akan hidup dan tumbuh dengan sehat. Nanti dibacakan ya adik-adik ya. Lalu ada gambar lagi nih, ada Dayu, Siti, Lani, dan teman-teman lain. Mereka sedang membersihkan halaman sekolah dari daun-daun kering dan sampah. Ya.
Nih, merawat taman kelas bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan, ya. Nah, tahukah adik-adik manfaat hidup bersatu dengan teman? Apa juga sih akibatnya kalau kita tidak bersatu dengan teman? Nah, ini ada kotak-kotak ya. Kotak-kotak ini isinya adalah eh, banyak teman, tidak bisa berbagi pengalaman. Nah, nanti kita akan masukkan dia ke kotak, ada 2 kotak di bawah. Ya, yang pertama adalah kotak manfaat hidup bersatu dengan teman, yang kanan akibat jika tidak hidup bersatu. Nah, kita mulai dengan yang banyak teman ya. Nah, kalau banyak teman tuh kita akan bersatu dengan teman adik-adik. Jadi Kak Rina masukin ke kotak yang ini. Lalu bisa berbagi pengalaman dengan teman. Ini juga masuk ke kotak ini. Lalu tidak bisa berbagi pengalaman. Nah, ini adalah akibatnya. Pekerjaan lama selesai ini sudah dicontohkan dari buku ya. Pekerjaan cepat selesai, dia masuk ke kotak ini. Dibenci teman, ini masuk ke kotak sebelah kanan. Seperti ini ya adik-adik. Nah, coba jelaskan hasil kerjamu di depan temanmu. Nah, apa manfaat yang diperoleh jika hidup bersatu? Yang pasti tadi ya, banyak teman, pekerjaan cepat selesai, dan berbagi pengalaman. Apa pula jika hidup tidak dalam kebersamaan? Ya, kita bisa dibenci teman, pekerjaan lama selesai, dan tidak bisa berbagi. Ya. Nah, coba ceritakan sikap bersatu yang pernah kamu lakukan dengan teman. Ceritakan yang berhubungan dengan cara merawat tumbuhan atau hewan di sekitar supaya tetap sehat. Ya, ini Karina sudah contohkan ceritanya. Saya pernah melakukan sikap bersatu bersama teman-teman. Saya melakukan kerja bakti untuk membersihkan pekarangan kelas. Kami menyiram bunga bersama-sama dan memberi pupuk. Selain itu, kami juga mencabuti rumput liar yang tumbuh di sekitar bunga. Bunga yang layu dan mati pun diganti dengan yang baru. Nah, berikutnya Dayu dan teman-teman merawat teman kelas bersama ya adik-adik. Ada yang menyiram bunga, ada juga yang merapikan pot. Nah, coba adik-adik lihat pot ini bentuknya seperti apa. Nah, dia ini adalah juga bangun ruang ya, seperti ini. Nah, ini namanya tabung. Nah, tabung juga bisa menyusun pola ya, yaitu seperti ini. Nah, ini tabungnya berdiri, Karina tandai dengan 2, karena dia berdua ya. Lalu di sini dia sendiri 1, pola 1, dan tabungnya tiduran. Ya, lalu ini 2, 1, 2, 1. Jadi polanya 21, 21 ya dengan perbedaan bentuk pola bangunnya ya, letaknya. Yuk kita lihat contoh berikutnya. Kalau ini pola tabung kubus ya, polanya 1 2 1 2 1 2 1 2. Yang ini tabung kubus balok ya. Ini polanya tuh 1 1 1 ya. Nah, kalau ini 21 ya, 21 21. Jadi pola itu kita bisa tentukan dengan memberi nomor ya, kayak Karina 21 21. Tapi kalau yang kayak gini sendiri-sendiri kan satu-satu semua. Bisa juga pakai tabung kubus balok berarti seterusnya. Ya, yuk kita latihan lengkapi yang berikut ini. Nah, ini kan gambar ya adik-adik. Nah, Kak Rina akan mencoba menggambarnya. Tabung, balok, kubus. Nah, Karina pakai tulisan aja ya. Berarti habis itu ini tabung, terus balok. Dua doang ya yang diminta ya. Jadi adik-adik nanti gambar tabung sama balok. Ini balok-balok tabung berarti balok-balok ini tabung. Ya. 21 21 21 ya. Balok persegi tabung, balok persegi tabung, balok persegi tabung ya. Berikutnya persegi 3, 2, ini berarti 3 persegi semua ya. Persegi, ini juga persegi. Balok-balok ya. Persegi, balok-balok, persegi. Jadi ini polanya 2-2. Berarti ini persegi. Ini bukan persegi dong adik-adik, kubus ya. Nah, Karina ingatnya dia kotak persegi. Nah, ini udah benar, tahu mana ini nih ganti ya. Kubus. Kubus ya. Ini juga kubus. Kubus. Nah, ini tabung, balok,
kubus-kubus, tabung-tabung, balok, kubus-kubus ya. Nah, begini. Oke, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!